Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setapan Official. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dan selamat beraktivitas bagi semua yang malam ini masih beraktivitas ya. Semoga diberi selalu kesehatan, kemudahan untuk beraktivitas, dan diberi kelancaran. Ini salah satu manfaat hipnotis. Salah satu manfaat hipnotis adalah kita bisa merubah mood kita, kita bisa merubah perasaan kita dari yang cemas menjadi bahagia, dari yang panik menjadi bahagia. Ada satu teknik yang ini mungkin sudah familiar, yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Hanya butuh waktu mungkin 10 menit untuk mempelajari teknik ini dan untuk mempraktekannya setelah yang satu ini. Baik, langsung saja. Ini backgroundnya agak berubah karena ini saya lagi di luar rumah. Jadi kita membuat konten, berbagi, sharing dimanapun itu. Kalau kita bisa melakukan ya silakan dilakukan gitu ya. Jadi tidak menunggu harus di rumah atau harus di mana, nggak perlu. Jadi dimanapun tempatnya kita perlu sharing, kita perlu membagikan hal-hal yang positif ya kita bagikan ya. Jadi ada satu teknik yang ini sangat familiar yang bisa kita gunakan semua untuk merubah mood kita, merubah perasaan kita. Barangkali kita mempunyai atau sedang merasakan kecemasan, sedang merasakan kegelisahan, sedang merasakan galau, sedang merasakan apapun itu, kita bisa merubahnya hanya dengan metode 5 jari. Namanya metode 5 jari atau jurus sakti 5 jari. Ya, jari kamu sendiri yang nanti bisa digunakan untuk berubah mood kita. Sebelum saya memberikan caranya, terlebih dahulu saya akan memberitahu bahwasanya emosi, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya itu tempatnya ada di pikiran kita. Emosi, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, apapun itu tempatnya di pikiran kita. Pikiran kita bisa kita kontrol. Yang sulit adalah pada saat kita marah. Marah pun sebenarnya bisa kita kontrol. Lah, di dalam pikiran sadar ini kita mungkin sulit untuk mengontrol atau mengendalikannya. Tapi pada saat kita melakukan itu menggunakan pikiran bawah sadar kita atau dengan teknik hipnosis ya, kita akan lebih mudah atau lebih sederhana untuk mengubah mood kita, mengubah perasaan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi pikiran kita ada tempatnya ketakutan, tempatnya kecemasan, tempatnya kegelisahan, tempatnya macam-macam. Ini nanti bisa kita rubah. Ada satu teknik namanya teknik 5 jari yang nanti akan saya beritahu caranya, dan silakan langsung dipraktekkan gitu ya. Langsung saja, sebelum kita praktek atau sebelum Anda nanti mencobanya, silakan duduk di tempat yang nyaman, bersender atau mungkin rebahan bisa juga. Cari posisi yang sangat nyaman menurut Anda. Kalau Anda nyaman di kamar ya silahkan. Kalau Anda nyamannya di taman atau mungkin di bangku ruangan yang itu ruangan Anda pribadi, bersandar duduk ya silahkan. Yang pertama adalah cari tempat yang nyaman. Yang kedua, tenangkan pikiran Anda. Berusaha menenangkan pikiran Anda. Caranya bagaimana, Kang? Tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas panjang dari hidung, keluar lewat mulut. Tarik nafas panjang dari hidung 4 detik. Tahan 7 detik. Keluarkan 8 detik. Lewat mulut pelan-pelan. Nah, ini bisa Anda ulangi sampai Anda benar-benar merasa pikiran Anda nyaman, sampai Anda benar-benar merasa rileks, santai. Dan sebenarnya ini digunakan untuk terapi gitu ya. Sebenarnya ini digunakan untuk terapi, tapi saya bagikan, bisa Anda coba sekali, tidak bisa 2 kali, coba lagi 2 kali, belum bisa 3 kali, sampai Anda benar-benar mengubah rasa Anda atau perasaan Anda jauh lebih baik seperti yang Anda inginkan. 5 jari ini bunyi seperti ini ya. Jadi nanti ini caranya dulu ya. Tempelkan ibu jari Anda dan jari telunjuk Anda. Kalau sudah seperti ini,
Pada saat jari telunjuk Anda nempel dengan ibu jari Anda, pejamkan mata. Bayangkan diri Anda sangat sehat sekali. Bayangkan diri Anda sangat bugar sekali. Aliran darah Anda merasa lancar, nafas Anda semakin tenang, kesehatan Anda sangat-sangat baik, luar biasa. Jadi membayangkan kesehatan Anda sehat, diri Anda sehat, diri Anda kuat, diri Anda tidak gampang lemah, tidak gampang loyo, tidak gampang capek pada saat jari telunjuk ini nempel di ibu jari. Yang kedua, tempelkan jari tengah ini ke ibu jari. Setelah telunjuk, tempelkan jari tengah ke ibu jari. Pada saat jari tengah ini menempel ke ibu jari Anda, bayangkan orang yang sangat Anda sayangi atau orang yang menyayangi Anda. Siapa saja itu, bisa pasangan, bisa orang tua, bisa teman, bisa saudara, siapapun itu. Pada saat jari tengah ini ditempelkan ke ibu jari, bayangkan, rasakan bagaimana saat perasaan sayang, perasaan bahagia itu muncul. Pada saat Anda menyayangi seseorang atau pada saat Anda disayangi orang, itu muncul perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan sedih, perasaan gembira, perasaan bahagia. Dengan catatan orang yang Anda sayangi masih ada ya, masih ada atau masih hidup. Nanti kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita membayangkan orang yang sudah meninggal, perasaannya nanti beda, menjadi sedih. Jadi bayangkan orang yang masih ada. Selanjutnya jari manis. Jari manis tempelkan ke ibu jari dan bayangkan, rasakan, beri warna yang jelas, rasakan sensasinya pada saat Anda menerima pujian, pada saat Anda menerima mendapatkan prestasi, atau pada saat Anda menerima atau mendapatkan atau goal Anda tercapai. Rasanya bagaimana, rasakan. Sensasinya bagaimana, rasakan. Kebahagiaan Anda bagaimana, rasakan. Pada saat Anda menerima penghargaan, mungkin dulu menerima piala atau menerima apapun itu, pujian dari teman, pujian dari orang lain terhadap kreativitas Anda, karya Anda, atau goal Anda tercapai, bayangkan pada saat Anda menempelkan jari manis Anda ke ibu jari. Yang terakhir, jari kelingking. Tempelkan di ibu jari Anda dan bayangkan di tempat Anda berada di tempat yang sangat nyaman menurut Anda, yang sangat membahagiakan, yang sangat mendamaikan, entah itu di pantai, entah itu di taman, entah itu di gunung, dimanapun itu yang menurut Anda tempatnya sangat nyaman, sangat damai, sangat indah. Bayangkan, rasakan sensasinya, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Nah, jadi saya ulangi, pada saat jari telunjuk ini nempel, bayangkan diri Anda sehat, diri Anda segar, diri Anda tidak lemas, diri Anda sangat semangat. Ini ya tentang kesehatan. Di saat jari tengah nempel, bayangkan orang yang sangat Anda sayangi atau orang yang menyayangi Anda. Rasanya bagaimana, sensasinya bagaimana, perasaan Anda bagaimana. Yang ketiga, pada saat jari manis ini, bayangkan Anda pada saat goal Anda tercapai, prestasi, pujian, pokoknya bayangkan dengan jelas dan nyata. Pada saat Anda juara kelas misalnya, pada saat Anda bisa mencapai ini, bayangkan dengan jelas. Yang terakhir, bayangkan Anda sedang berada di tempat yang sangat nyaman, sangat damai, entah itu di kamar, entah itu di pantai, entah itu di gunung, dimanapun itu, bayangkan. Dan keempat ini tadi, bayangkan dengan jelas. Tidak hanya dibayangkan, tidak hanya diimajinasikan, tapi juga rasakan. Rasakan bagaimana rasanya pada saat di tempat yang indah. Bagaimana rasanya pada saat disayang orang yang kita sayang. Bagaimana rasanya pada saat kita menerima prestasi atau pujian. Rasakan. Setelah dirasakan, dan juga dengarkan. Auditorinya ini main, pendengaran. Dengarkan pada saat misalkan di tempat yang sangat favorit untuk kita, di gunung, dengarkan suara hewan. Pada saat di pantai, dengarkan suara ombak. Pokoknya rasakan, dengarkan
gambarkan sejelas mungkin, beri cahaya yang jelas, beri warna yang jelas, sejelas mungkin, rasakan, dengarkan. Kalau sudah, ulangi lagi lebih cepat. Bayangkan kalau telunjuk ya, bayangkan kesehatan Anda, saya bugar, saya sehat, saya rasakan, benar-benar dengarkan, rasakan bagaimana sensasinya. Setelah itu ganti, orang yang saya sayang, orang saya ini, rasakan bagaimana rasanya disayangi orang, bagaimana rasanya menyayangi orang. Dan itu lebih cepat. Bayangkan prestasi, goal dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, bayangkan di tempat yang sangat nyaman, sangat damai, lebih cepat. Dengan catatan Anda berada di kondisi yang sangat rileks, sangat nyaman. Bayangkan, benar-benar bayangkan, imajinasikan, rasakan, dan dengarkan apapun keadaan yang Anda imajinasikan. Dengan demikian, kalau kita sudah terbiasa seperti itu, terakhir nanti pada saat sudah selesai, kunci atau kasih namanya anchor atau penguncian, atau namanya anchor itu jangkar ya, penjangkaran. Kapanpun, dimanapun, pada saat saya merasa sedih, pada saat saya merasa kecewa, pada saat saya merasa bahagia, kapanpun, dimanapun, pada saat perasaan kecewa saya muncul, pada saat perasaan sedih saya muncul, pada saat perasaan galau saya muncul, ketakutan saya muncul, dan pada saat itu juga ketika saya menempelkan jari telunjuk, atau pada saat itu juga saya menempelkan dari kelingking saya, seketika itu tanpa alasan yang jelas, perasaan itu berubah menjadi bahagia, perasaan itu berubah menjadi senang, perasaan itu berubah menjadi damai, dan lain sebagainya. Selayaknya pada saat kita berada di tempat yang damai, yang nyaman, seperti yang Anda imajinasikan di awal tadi. Itu namanya anchor, jadi penjangkaran. Jadi kapanpun, dimanapun setelah ini, pada saat perasaan kecewa, perasaan menangis, perasaan sedih, perasaan takut itu muncul, dan seketika itu saya melakukan seperti ini, pada saat itu juga tanpa alasan jelas saya menjadi bahagia, saya menjadi optimis, saya menjadi nyaman, dan lain sebagainya. Ini salah satu cara atau manfaat hipnotis. Jadi tidak hanya untuk hiburan, tapi untuk diri kita pribadi, dan kita nanti kalau sudah bisa membagikan ke orang lain. Jangan lupa dipraktekkan, jangan hanya dilihat tapi dipraktekkan. Kalau lupa silakan dilihat lagi video ini. Kita bahas apa lagi, silakan komentar. Dan terima kasih yang sudah setia di channel ini, terima kasih yang sudah stay di channel ini. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.